Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Madiun. Pada video kali ini saya akan membahas soal logika dan himpunan yang disusun oleh teman saya. Berikut adalah sumber buku untuk soal nomor 6, 8, dan 11. Soal nomor 6. Mr. A adalah seorang yang jenius. Mr. A seorang penemu. Semua penemu adalah kreatif. Mr. B juga seorang penemu. Option yang A. Mr. B seorang yang jenius. B. Mr. B belum tentu kreatif. C. Mr. A dan Mr. B sama-sama jenius dan kreatif. D. Mr. B pasti kreatif dan belum tentu jenius. E. Mr. A pasti jenius dan belum tentu kreatif. Kita lihat pembahasannya. A. Mr. B seorang yang jenius. Pernyataan tersebut salah karena Mr. B adalah orang yang kreatif dan orang yang kreatif belum tentu jenius. B. Mr. B belum tentu kreatif. Pernyataan tersebut salah karena pada pernyataan Mr. B adalah orang yang kreatif. C. Mr. A dan Mr. B sama-sama jenius dan kreatif. Pernyataan tersebut salah karena Mr. B belum tentu jenius meskipun Mr. B kreatif. D. Mr. B pasti kreatif dan belum tentu jenius. Pernyataan tersebut benar karena Mr. B adalah orang yang kreatif dan orang yang kreatif belum tentu jenius. E. Mr. A pasti jenius dan belum tentu kreatif. Pernyataan tersebut juga salah karena Mr. A adalah orang yang jenius dan orang yang kreatif. Jadi jawabannya adalah yang D. Mr. B adalah orang yang kreatif dan orang yang kreatif belum tentu jenius. Soal nomor 8. Jika saya tidak punya tugas kuliah, maka saya membantu ibu berjualan pakaian di pasar. A. Saya saat ini memiliki tugas kuliah dan pasti akan membantu ibu di pasar. B. Sekarang saya tidak punya tugas kuliah, jadi saya tak perlu ke pasar membantu ibu berjualan pakaian. C. Saya sekarang ada di pasar membantu ibu berjualan pakaian karena tidak punya tugas kuliah. D. Saya tidak membantu ibu di pasar karena saya tidak punya tugas kuliah. E. Sebagai anak yang berbakti, meskipun punya tugas kuliah, saya tetap membantu ibu di pasar. Pembahasannya adalah A. Saya saat ini memiliki tugas kuliah dan pasti akan membantu ibu di pasar. Salah, karena dia akan membantu ibunya di pasar jika tidak mempunyai tugas kuliah. Sedangkan saat ini dia sedang mempunyai tugas kuliah, jadi dia tidak bisa membantu ibunya di pasar. B. Saya sekarang tidak punya tugas kuliah, jadi saya tak perlu ke pasar membantu ibu berjualan pakaian. Salah, karena saat ini dia tidak punya tugas kuliah dan seharusnya dia pergi ke pasar untuk membantu ibunya berjualan pakaian. C. Saya sekarang ada di pasar membantu ibu berjualan pakaian karena tidak punya tugas kuliah. Benar, karena dia sekarang berada di pasar saat dia tidak mempunyai tugas kuliah. D. Saya tidak membantu ibu di pasar karena saya tidak punya tugas kuliah. Salah, seharusnya dia membantu ibunya di pasar karena dia saat ini tidak mempunyai tugas kuliah. E. Sebagai anak yang berbakti, meskipun punya tugas kuliah, saya tetap membantu ibu di pasar. Salah, karena tidak termasuk dalam pernyataan di atas. Jadi jawabannya adalah yang C. Saya sekarang ada di pasar membantu ibu berjualan pakaian karena tidak punya tugas kuliah. Soal nomor 11. Tidak setiap anak sekolah suka berbohong kepada kedua orang tuanya bahwa dia telah mengerjakan PR. Randy seorang anak yang selalu jujur dalam masalah apa saja dan kepada siapapun, kecuali kepada kakeknya. Kebohongan Randy tersebut adalah sering mengatakan bahwa kakek masih terlihat muda. Maka, A. Kepada pamannya, Randy mengatakan belum mengerjakan PR bila memang belum. B. Hampir tidak pernah Randy membohongi orang tuanya mengenai PR. C. Randy hanya pernah membohongi kakaknya mengenai PR. D. Kakek Randy masih terlihat muda. E. Randy sangat disayangi orang tuanya karena selalu berkata jujur. Jawabannya adalah yang A. Kepada pamannya, Randy mengatakan belum mengerjakan PR bila memang belum. Pembahasannya, karena Randy adalah anak yang jujur dalam masalah apa saja dan kepada siapa saja. Karena itu, Randy mengatakan belum mengerjakan PR bila memang belum kepada pamannya. Berikut adalah sumber buku yang kedua untuk soal nomor 1 dan 4. Soal nomor 1. Kunjungan ke semua negara-negara ASEAN tidak memerlukan visa. Kunjungan ke Belanda untuk memegang paspor dinas tidak memerlukan visa. Jadi negara Belanda dapat menjadi anggota ASEAN. Penalaran di atas itu adalah A. Benar. B. Salah pada premis mayor. C. Salah pada premis minor. D. Salah pada kesimpulan. E. Tak dapat ditarik kesimpulan.
Jawabannya adalah yang B, salah pada kesimpulan. Pembahasannya adalah warga negara Indonesia yang ingin melakukan liburan ke negara-negara yang tergabung dalam ASEAN tidak ada syarat untuk membuat visa dalam kunjungan tersebut. Bagi WNI pemegang paspor dinas dapat berkunjung ke Belanda tanpa membuat visa, namun bukan berarti Belanda termasuk dalam negara ASEAN. Soal nomor 4. Semua guru berangkat ke sekolah pada pagi hari dan pulang pada petang hari. Sebagian orang lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan atau FKIP berprofesi sebagai guru. Intan adalah lulusan FKIP Universitas Tanjung Pura Pontianak. Intan berangkat kerja di pagi hari dan pulang pada petang hari. A. Intan bukan guru. B. Tidak dapat ditarik kesimpulan. C. Intan pulang kerja pada pagi hari. D. Intan adalah pegawai negeri. E. Intan adalah guru. Jawabannya adalah yang B, tidak dapat ditarik kesimpulan. Pembahasannya, karena sebagian orang lulusan FKIP berprofesi sebagai seorang guru. Ingat, hanya sebagian saja, tidak semuanya. Jadi, meskipun Intan lulusan FKIP Universitas Tanjung Pura Pontianak dan Intan berangkat kerja di pagi hari dan pulang pada petang hari, belum dapat kita simpulkan jika Intan seorang guru, karena ada banyak profesi lain yang melakukan hal tersebut. Dan juga kita tidak dapat menyimpulkan bahwa Intan bukan seorang. Nah, itulah pembahasan saya mengenai soal logika dan himpunan. Semoga bermanfaat ya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.